Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di video kali ini saya mau membagikan kegiatan saya masih tentang seputar ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Di pagi hari yang cerah ini saya memulai aktivitas, yaitu ke pasar dulu ya teman-teman, mencari kebutuhan untuk makan di rumah. Jadi setelah sudah dari pasar, kita sambil masak, nanti sampai di rumah kita sambil bersih-bersih. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya teman-teman. Mumpung hari ini adalah hari libur, jadi saya manfaatkan waktu libur itu untuk bersih-bersih, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang tertunda di saat waktu saya kerja. Jadi hari ini saya itu ke pasar beli lauk dan sayur-sayuran ya teman-teman, buat stok di kulkas. Nanti setelah itu kita simpan dan nanti masak-masaknya kalau kita sudah mau makan ya teman-teman, biar masih panas-panas. Karena agenda pagi ini selain ke pasar, saya mau beres-bereskan pakaian, mau memindahkan lemari, dan banyak lagi pekerjaan lainnya di rumah. Dan sekarang saya mau beli bawang, kebetulan bawang di rumah sudah habis, jadi kita lanjut beli-beli dulu. Sekarang sudah sampai di rumah ya teman-teman, dan kita membawa banyak belanjaan, tidak banyak sekali juga ya teman-teman, sekedarnya saja kita beli karena kemarin saya habis belanja banyak di pasar dan ternyata tidak sesuai ekspektasi ya teman-teman. Masak yang tidak ada waktu, jadi saya masak yang paling simple saja dan sebagian sayur-sayuran terbuang karena busuk di dalam kulkas dan akhirnya mubazir. Jadi sekarang saya masak apa adanya saja ya, yang mau dimakan hari ini. Kalau untuk besok nanti ya bisa kita pikirkan lagi untuk esoknya. Kita skip dulu kegiatan di dapur ya teman-teman, karena saya mau masukin pakaian ke dalam lemari cukup banyak dan harus pindah-pindahan lemari kamar anak-anak. Jadi kita nanti masaknya setelah beres-beres. Tapi kayaknya saya masak nggak bikin video ya, karena mau cepat-cepat teman-teman. Sekarang waktunya kita beres-beres tempat tidur dulu. Tadi habis urus anak nggak sempat bereskan tempat tidur, anak-anak ke pasar dan anak-anak ke sekolah dan saya langsung ke pasar. Sekarang waktunya saya beres-beres dulu kamar. Setelah kamar beres baru kita mulai bongkar pakaian dari dalam lemari ya teman-teman. Jadi pekerjaan saya bertambah ya teman-teman, karena mesin cuci saya lagi trouble, baling-baling spinnernya itu rusak ya teman-teman. Jadi alatnya lagi dipesan dan sekarang saya harus memilih-milih pakaian yang harus saya bawa ke laundry dan sebagian saya cuci di rumah ya teman-teman. Yang bisa masuk di mesin itu saya antar saja di laundry atau yang besar-besar seperti spray dan selimut. Soalnya kalau dicuci pakai tangan saya rasanya tidak mampu lagi ya teman-teman, karena udah capek kerja terus sampai di rumah lagi harus cuci pakai tangan. Jadi mending kita antar saja di laundry. Nanti sepulang dari laundry baru kita masukkan lagi ke dalam lemari ya. Sebisa mungkin mengatur supaya pekerjaan itu menjadi ringan ya teman-teman, karena tenaga juga sudah tidak semudah yang dulu gitu ya. Jadi semua spray dan sarung bantal saya masukin ke dalam paper bag untuk persiapan dibawa ke laundry. Setelah itu nanti ada beberapa pakaian seperti celana levis dan baju-baju kerja saya yang agak berat, yang sangat susah kalau dicuci pakai tangan, jadi kita bawa saja ke laundry. Sekarang kita lanjut sapu-sapu lantai teman-teman, karena ini lantai juga setiap habis bersihkan tempat tidur disapu, dan pasti pasir-pasir dari atas kasur itu pasti berhamburan juga di lantai ya. Jadi itu jadi paket komplit, setiap bersih-bersih ya pasti harus nyapu. Dan semua pekerjaan akan menjadi ringan jika kita melakukan semua dengan ikhlas. Dan sekarang waktunya saya pindah-pindahkan pakaian ke dalam lemari ya. Jadi ini lemari lama saya masukkan ke dalam kamar anak-anak nanti.
Jadi pakaiannya ya pakaian kita, pakaian dewasa kita pindahkan ke lemari yang besar. Jadi ini cukup memakan waktu ya teman-teman, waktu dan tenaga, terutama karena harus beres-bereskan pakaian yang sangat melelahkan sih sebenarnya ya, tapi mau ndak mau harus dikerjakan satu persatu. Jadi baju dewasa saya taruhnya semua di lemari besar, nanti celana-celana kembali disusun, dan alhamdulillah sudah bisa masuk semua pakaian dalam satu lemari itu, punyaku dan punya suami ya. Jadi diatur sedemikian rupa sekira cukup, jadi biar tidak ada lagi pakaian yang bergantung di luar lemari teman-teman ya. Jadi beres-beresnya sambil silent ya teman-teman, karena anak-anak sudah pada tidur. Dan ini anak-anak tadi tuh pulang jam 9 karena ujian, jadi mereka jam segini sudah tidur ya teman-teman. Jadi saya pelan-pelan, dan kamarnya agak gelap karena horden ditutup, jadi saya pelan-pelan saja supaya mereka tidak bangun ya, karena kalau mereka bangun akan sedikit sulit untuk beres-beres. Seperti yang kalian tahu, ibu dengan 2 orang anak itu seperti apa ya keributannya teman-teman. Kalau anak-anaknya lagi aktif-aktifnya, pokoknya mamanya itu sampai susah untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Sekarang kita beres-beres di kamar yang satu ya. Ini jadi kamar utama yang jadi target bersih-bersih ya teman-teman, terutama menyelesaikan semua pakaian yang bergantungan, dimasukkan semua ke dalam lemari. Jadi sekalian bersih-bersih. Ini kamar anak-anak ya, kasihan kamar anak-anak jadi tumpuhan semua barang-barang ya teman-teman. Jadi sekarang sudah ada lemari, jadi bisa kita atur semua pakaian yang tergantung, masukkan ke dalam lemari biar lebih rapi dan mengurangi nyamuk dan debu juga ya teman-teman ya. Jadi ikuti terus video saya bersih-bersih hari ini. Jadi di bawah gantungan pakaian itu sangat banyak sekali kotoran cicak ya teman-teman. Jadi media cicak untuk berkembang biak, soalnya di situ kan gelap ya di balik-balik pakaian itu. Jadi ya tuh kotorannya sangat banyak sekali. Ini makanya anak-anak malas masuk di sini karena masih banyak pakaian yang bergelantungan di luar. Jadi mereka masih tidur sama saya dan ayahnya ya. Jadi sekarang kita bereskan dulu biar nanti mereka bisa nyaman kembali di kamarnya masing-masing. Pokoknya semuanya kita bersihkan, mulai dari lantai, ganti spray, dan semuanya. Nanti ikuti terus videonya sampai kamar ini menjadi bersih kembali. Dan ini dia lemari yang kita mau masukkan ke dalam kamar anak-anak ya teman-teman. Lemari yang dulunya di kamar saya kita pindah ke kamar anak-anak. Jadi isinya sudah kosong, sebagian yang dihanger masih ada, cuman yang dilipat sudah kosong ya. Jadi ini kita mau masukkan kamar anak-anak nanti, tapi sebelum itu kita lap-lap dulu biar bersih teman-teman. Jadi semua kita lakukan bersama-sama ya biar ringan. Alhamdulillah bersih-bersih hari ini ada Pak Suami, jadi beliau bisa bantu-bantu saya dalam hal kayak menggeser-geser barang-barang yang berat, dan termasuk ya bantu saya membersihkan apa begitu ya, jadi saya tidak terlalu capek. Jadi di atas lemari ini sangat banyak sekali debunya teman-teman ya. Karena jarang terjamah, jadi Masya Allah debunya itu luar biasa. Harus berulang-ulang kita bersihnya pakai kanebo basah. Jadi yang lap-lap di sini itu adalah saya ya, karena suami itu tidak tahan dengan debu teman-teman. Jadi ya sudah saya mengalah saja. Beliau kasihan nanti bisa rinitis, alergi. Jadi saya aja yang bersih-bersih debu, nanti beliau bantu saya untuk dorong lemarinya masuk ke dalam kamar.
Jadi dari atas, bawah, dalam dan luarnya semua kita lap ya sampai bersih. Karena tetap ada debunya teman-teman, jadi nanti lemarinya biar tetap terlihat baru karena bersih ya teman-teman. Jadi ini lemari seusia siapa ya? Seusia Dede kalau nggak salah ya. Lemari yang penuh perjuangan ini teman-teman, diangkat sana angkat sini waktu kita pindah. Jadi cukup disayang ya, makanya dia dirawat seperti anak sendiri. Dan sekarang sudah hampir selesai, kita sambil hilangin stiker. Ya maklum lah ya, anak-anak dengan segala seninya mereka suka tempel-tempel stiker di kaca lemari. Sekarang waktunya untuk masukkan lemarinya ke dalam kamar anak-anak ya. Jadi pelan-pelan saya dorong sama suami karena isinya sudah kosong, jadi lumayan ringan ya. Dan lemarinya juga punya roda, jadi kita tidak terlalu sulit untuk mengangkat lemarinya masuk ke dalam. Tinggal didorong saja, dia sudah terdorong dengan sangat lancar. Jadi debunya banyak sekali ya teman-teman. Sisa lap-lap lemari tadi debunya sampai terbang kemana-mana. Jadi sambil kita sapu semuanya saja di seputaran tempat lemari tadi. Jadi setelah ini nanti kita rapikan lagi pakaian-pakaian yang sudah berhamburan di luar itu. Kita masukkan ke dalam lemari ya biar lebih rapi. Sekarang saya pilih satu persatu baju yang harus saya bawa ke lemari yang satu dan baju yang harus tetap tinggal di sini. Jadi baju yang sering dipakai itu kita pindahkan saja di lemari besar, dan baju yang jarang dipakai itu saya taruh saja di lemari sini. Jadi baju-bajuku yang saya pakai saya keluarkan dulu ya. Jadi di sini menggantikan baju-baju suami yang di hanger ini. Kita masukkan saja ke dalam lemari sama baju anak-anak. Jadi bajuku di lemari yang besar sana aja ya, yang sering saya pakai biar nanti semua muat di dalam satu lemari ini. Supaya nanti anak-anak bisa lebih tenang di kamarnya sendiri tanpa ada debu dan nyamuk. Soalnya kalau bergantungan begini ya teman-teman, ini jadi sarang nyamuk. Kasihan juga anak-anak. Jadi ya diusahakan sebagaimana caranya supaya ada lemari di dalam sini. Mumpung ruangannya masih muat, kita sediakan satu lemari buat taruh-taruh baju yang bergantungan di luar ini. Jadi baju-baju suami yang jarang dipakai juga saya taruh di lemari besar ya teman-teman, biar nanti nggak terlalu buka tutup. Jadi di sini baju yang dipakai hari-hari saja, yang kayak mau ke kantor, yang tiap hari dipakai ditaruh dalam sini. Dan alhamdulillah sekarang selesai, dan tempat hangernya itu ditaruh di luar saja ya teman-teman, buat tempat gantungan kalau kita menyetrika. Jadi kita lap lagi supaya lebih bersih, dikeringkan sedikit, baru kita atur lagi semua barang-barang dan pakaian ke dalam rak-rak dalam lemari ini ya. Jadi semakin rapi teman-teman ya. Ternyata kalau pencetus rumah berhamburan itu kayaknya sepertinya pakaian ya teman-teman ya. Kalau pakaiannya di mana-mana meskipun bergantung dengan rapi tapi tidak tertutup ya tetap saja nampaknya berhamburan teman-teman ya. Jadi sekarang kita keluarkan barang yang ditaruh di dalam kontainer ya. Kita keluarkan dan kita susun rapi di atas di lemari buat nanti kalau ambilnya sudah gampang, nggak harus angkat atas kontainer dan buka-buka lagi ya teman-teman. Jadi di lemari besar itu sudah ada tempat selimut di paling atas, jadi khusus lipatan yang besar-besar. Jadi lebih enak ya, lebih tertata dengan rapi supaya nanti kalau ambilnya tidak terlalu sulit. Kemarin saya kalau ambil selimut itu agak malas ya teman-teman, karena di atas kontainer
kontainer itu ada taruhan barang-barang juga cukup berat untuk diangkat. Dan sekarang kita sortir tas-tas, pokoknya tas atau apakah barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi nanti kita kasih ke orang saja ya, daripada nanti di sini bergelantungan tidak terpakai akan jadi berhala ya teman-teman, atau bisa juga jadi mubazir karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan apa yang kita tidak pakai lagi. Tapi semuanya masih layak ya teman-teman, daripada berdebu lebih baik kita bagi-bagikan ke mereka yang membutuhkan. Jadi sekarang saya sortir dulu yang mana yang mau dibuang dan yang mana yang harus dikasih orang. Jadi barang-barang yang mau dikasihkan ke orang tadi saya simpan di dalam satu kontainer ya teman-teman. Nanti kita salin ke kantong plastik biar nanti kontainernya bisa digunakan lagi untuk menyimpan barang-barang di gudang. Jadi semuanya selesai dengan cepat ya. Kita gercep saja teman-teman, soalnya nanti siang saya mau berangkat dinas siang lagi. Dan sekarang kita lanjut buka spray dan ganti spray dengan bed cover saja ya teman-teman. Jadi karena ini tempat tidur jarang digunakan, jadi kita tetap pasang spray, tapi nanti gantinya mungkin agak lama ya teman-teman ya. Nah sekarang pakaian anak-anak yang di dalam laci-laci kita pindahkan ke dalam rak-rak lemari ya teman-teman. Jadi anak-anak gak terlalu susah tarik tutupnya, dan juga kapasitas pakaiannya di dalam rak-rak lemari ini lebih banyak. Jadi semua tersimpan di dalam satu rak, kayak celana, terus celana semuanya, baju semuanya. Waktunya turunkan kasur karena kasur ini lumayan berat, jadi kita minta bantuan suami ya teman-teman, jangan dipaksakan sendiri. Jadi sekarang kita pasang ini matras protektor saja sih ya, supaya nanti tidak terlalu susah bukanya. Soalnya kalau saya pasang spray saya harus pakai pengikat lagi, ada fiksasinya di belakang biar tidak kusut ya teman-teman. Tapi nanti ada orang saja, kalau misalnya ada nenek mertua tidur di sini atau ada tamu, baru kita pasangkan spray biar nanti tidak susah lepasnya ya. Kalau ini kan enak ya, tinggal tarik sudah selesai. Yang penting ada covernya, tidak melulu kasur yang telanjang begitu ya. Terus sekarang selimut yang tadi itu yang di dalam kontainer kita taruh di dalam lemari yang besar ya teman-teman. Ini muat memang khusus lipatan besar seperti selimut, matras protektor, ada juga sejadah ya. Jadi semuanya tercover dan tersimpan dengan rapi di lemari sini, tidak berdebu lagi dan tidak susah lagi untuk diambil dan dijangkau, meskipun harus pakai kursi ya karena lumayan tinggi sih ya, dan saya juga tidak terlalu tinggi posturnya, jadi kita butuh bantuan kursi saja. Oke teman-teman, sekarang beres-beres pakaiannya sudah selesai, kita mau undur diri dulu ya. Sekian dulu video saya hari ini, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Semoga bisa menjadi motivasi ibu-ibu di rumah untuk selalu tetap semangat dalam hal bersih-bersih rumah. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.